Ya, terima kasih sudah hadir bersama kita Parawal. Ya, luar biasa Parawal ya. Kita berjumpa di acara Pojok Rindu hari ini di Ruang Inspirasi dan Edukasi. Ya, senang rasanya Parawal kita berjumpa kembali. Apalagi kami sama-sama tahu ternyata Parawal ini memang seorang guru yang sudah lama mengabdi ya Pak Yarod, dari 2011 ya. 2011 ya. Luar biasa sekali. Dan juga Bapak Rawal ini seorang guru penggerak ya sebelumnya, dulunya guru penggerak ya. Karena sekarang kan pergantian nggak nggak ada lagi guru penggerak ya. Luar biasa kan, itu nggak gampang juga jadi guru penggerak ya Pak Rawal ya. Ya Pak Rawal ini menarik sekali nih Pak Rawal, apalagi Pak Rawal ini adalah seorang guru muda ya, yang sudah mengabdi juga di Sulawesi Tenggara ini, dan juga sudah melihat bagaimana perkembangan pendidikan Pak Rawal ya. Dari yang masa Parawal mungkin dulu sekolah sampai ke zaman sekarang Parawal yang sudah serba AI katanya begitu Parawal ya. Nah kalau pengalaman Parawal nih, kita berbagi pengalaman dulu ya. Ya bagaimana masa lalu, nostalgia ini Parawal ya, kehidupan sekolah zaman dulu ini. Seru ini. Bagaimana pengalaman sekolah Parawal dulu? Apa kira-kira kenangan yang paling membekas? Kalau di sekolah dulu saya dari sejak SD itu kan pernah dapat itu listrik belum ada. Kita belajarnya itu adalah melalui lampu tembok ya, biasa dari minyak Lampu itu. tembok. Ya. Belum ada listrik. Di mana itu Parawal, boleh tahu? Itu hari pada saat itu di Konawe, tapi tidak lama ya, hanya di kelas 1 SD ya. Oh pernah di Konawe ya? Konawe. Tapi bukan Konawe yang di sini, tapi Konawe di Muna Barat. Yang dulu Muna. Oh dulu masih satu kabupaten ya, Muna Barat Konawe ya? Ya, dulu itu Kabupaten Muna dulu. Kabupaten Muna. Tapi ada namanya Kelurahan Konawe sekarang. Oh Muna Barat masih masuk daerah Konawe dulu. Oh kelurahannya namanya. Maksudnya Kabupaten Muna, Iya. di dalamnya ada Kelurahan Konawe. Oh saya kira Konawe yang di sini. Bukan Konawe sini, bukan. Oke, lanjut Parawal. Di SD itu memang kita susah mencari sumber informasi ya. Terutama bagaimana kita mau belajar ya, terpaksa pada saat itu kita belajarnya itu ya dari penjelasan dari guru, bahkan dari buku paket yang ada ya disediakan oleh sekolah. Itu pun buku paket itu susah, tidak bisa dibawa di rumah, tidak bisa dibawa ke rumah ya. Ya terpaksa kita harus mencatat. Berarti memang bukan di sana belum ada toko penjual buku, memang belum ada. Siswa sama sekali tidak ada buku ya. Belum ada buku pada saat itu. Berarti belajar di rumah itu tidak seperti anak-anak misalkan di kota ya ini ya. Iya. Misalkan kan kelas 4 SD itu ya bisa belajar di rumah, listrik itu beda ya Pak ya? Beda sekali. Nah, itu ya kalau yang dulu ya di SD ya. Bahkan di SMP pun juga begitu. Masih. Buku itu dari perpustakaan? Perpustakaan ada di perpustakaan buku. Cuma itu tidak bisa kita bawa di rumah ya. Bahkan mesin fotokopi pun mungkin jarang, kecuali di kota ya. Kalau jaraknya kota dengan tempat saya itu 22 kilo. Jauh sekali Parawal ya zaman dulu. Raha kan pada saat itu. Iya. Nah, SMA juga begitu juga. Nah, itu di dunia pada saat saya sekolah ya, seperti itu. Cuman tanggung jawab kami itu terhadap tugas-tugas yang diberikan guru itu tinggi sekali. Oh begitu. Mau tidak mau kita harus selesaikan tugas itu yang diberi oleh guru. Iya. Bahkan itu kalau kita sedikit sakit saja harus memaksa pergi di sekolah. Begitu, karena jangan sampai kita lewatkan pembelajaran pada saat itu, maka kita akan rugi, merasa tertinggal. Luar biasa Parawal, jadi memang dididiknya itu sudah mental baja ya dulu ya. Kemudian yang berkesan juga itu selama sekolah itu saya tidak pernah jajan. Bawa maksudnya uang jajan ya? Tidak pernah? Tidak pernah. Begitu. Jadi bagaimana itu Pak, menarik gitu. Kalau di tingkat SMA dulu saya itu ya terpaksa saya harus berbagi dengan teman-teman untuk tugas itu. Tapi saya tidak pernah meminta imbalan apapun, tapi hanya memberikan. Tetapi ada kesadaran teman-teman karena kita sudah bantu, ya traktirlah di kantin untuk jajan pada saat itu. Karena lantaran itu teman-teman itu takut dengan tugasnya, tugasnya harus selesai, ya mau terpaksa mereka mencari jalan bagaimana caranya supaya tugasnya itu ada. Ya, Parawal membantu ya. Saya ya disinilah menjual
kemampuan kita, ide kita, Iya, teman-teman. iya, betul. Begitu caranya untuk survive pada saat itu. Iya. Berarti saya simpulkan sini bahwa memang pada saat itu kita tanggung jawab kami itu terhadap tugas itu penting sekali. Memang beda ya Pak ya, Beda. mentalnya itu bertanggung jawab ya. Dan rata-rata semua teman-teman juga begitu ya Pak ya? Kalau di dalam satu kelas itu rata-rata seperti itu. Begitu ya Pak ya, luar biasa ya, beda. Bahkan itu mereka sebelum pengumpulan tugas besok itu mereka datang di rumah. Kemudian atau pada saat pagi mana tugas muda, itu yang mereka lakukan ya. teman-teman saya pada saat itu. Berarti namanya tugas dari guru itu, sekolah itu sudah betul-betul kayak harga mati ya, Pak? Hidup mati ya Pak ya. Terus kira-kira ini, nah kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ya, kita tahu kehidupan dulu itu ternyata kesadarannya siswa, kedisiplinannya, dan tidak ditundangnya dengan fasilitas yang mumpuni ya Pak ya, sangat tapi memang berjuang ya, fight ya, dibanding dengan yang zaman sekarang ini. Nah, apa kira-kira perbedaan yang paling mencolok yang Pak Rawal lihat ini? Kalau perbedaan yang mencolok menurut saya adalah di sumber informasi itu. Oke. Nah, kalau dulu kan hanya dua ya sumber informasi ya, dari buku yang disediakan oleh perpustakaan dan dari penjelasan dari guru. Oke. Nah, kalau sekarang itu, kalau saya melihat itu ya, di baratnya kita belajar itu tidak susah lagi. Bahkan dunia itu dengan kata ada di genggaman tangan kita ya. Betul kita Pak, mudah mengaksesnya. Iya. Terutama dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Betul, gadget apa semacamnya. Dulu itu cuma memang dua ya Pak ya. Kalau bukan guru ya dari buku. Dulu. Dan membedakan juga karena Pak Rawal ini tinggal di daerah. Buku itu juga masih sulit diakses, kecuali perpustakaan. Hanya penjelasan guru ya, terpas kita mencatat Pak Rawal ya. Dan itu yang dipelajari di rumah. Yang dipelajari di rumah itu. Jadi kalau prinsipnya kalau sakit sedikit ya harus sekolah. Semangat pergi ke sekolah. Karena masalahnya kalau kita sudah tertinggal pada saat ulangan kah atau tugas kah, kita susah untuk mengerjakannya. Iya, tapi kan lumayan juga ya jarak rumah ke sekolah kan itu. Berapa dulu Pak Rawal? Menarik gitu kayaknya. Sudah ada angkutan umum nggak? SD itu sekitar 1 kilo. 1 kilo ya? Itu SD. Kalau SMP itu sekitar 6 kilo. 6 kilo ya Pak Rawal? SMA 2 kilo. Jarak terjauh itu 6 kilo ya? 6 kilometer. Itu berapa jam sampai ke sekolah Pak Rawal? Ya terpaksa ya, mau tidak mau kita harus roda sepeda dengan kecepatan tinggi agar kami tidak terlambat. Pada saat itu kan ya jam 7 sudah tiba di sekolah. Iya. Ya sekitar 30 menit lah perjalanan. Berarti pagi itu ramai anak-anak jalan kaki, naik sepeda ya. Kalau yang jalan kaki itu kan yang dekat-dekat rumahnya ya, dekat rumah di sekolah. Seru Pak Rawal ya. Bagus sekali memorable banget ya kenangannya ya. Iya, itu kenangan yang yang kita tidak bisa lupakan. Luar biasa, betul. Nah, sekarang menurut Pak Rawal sendiri ini juga kan dari sekarang Pak Rawal dari kecil sampai sekarang sangat dekat dengan dunia pendidikan ya, apalagi dari sudut pandang Pak Rawal sekarang sebagai guru. Menurut Pak Rawal ini yang dari cerita tadi itu mengenai ternyata anak-anak sekarang itu gampang sekali mendapat informasi semacamnya. Apakah menurut Pak Rawal anak-anak sekarang itu memang lebih beruntung dibanding generasi sebelumnya dalam hal pendidikan ya? Iya, kalau saya mereka beruntung ya, kita mendapat informasi. Tapi kalau yang tidak beruntung itu kalau mereka tidak memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Nah itu sebenarnya yang kalau yang beruntung ya ketika mereka belajar mencari informasi di teknologi itu akan mereka beruntung. Iya. Dulu kita susah sekali informasi yang sesuatu yang kayak hadiah bisa mempelajari sesuatu. Sekarang sisa apalah. Seandainya dulu kita sudah ada informasi ya. Kalau sudah ada informasi mungkin secara berpikir kita mungkin tidak akan susah ya. Iya. Sebenarnya ada pengalaman saya kalau dulu itu kalau nilai yang kita di bawah 60 saya pernah menangis. Begitu ya Pak Rawal ya. Memang memacu diri ya Pak Rawal dulu ya. Ada target gitu. Padahal masih kecil ini. Masih kecil. Di SMP lah, jenjang SMP itu saya pernah menangis. Bahkan SD juga pernah menangis gara-gara kita tidak dapat memahami materi yang diajarkan. Begitu Pak Rawal ya.
Tapi menangisnya bukan menangis Ya. di depan guru, tapi kita pergi di tempat lain. Betul. Kekecewaan diri mungkin. Kekecewaan Pak. diri itu. Walaupun ini bukan ditegur orang tua apa, tapi karena diri sendiri. Dari diri sendiri itu. Kenapa saya tidak berhasil gitu? Mungkin nggak ada yang namanya sebetulnya sesuatu yang kesusahan itu justru yang membentuk mental kita, bisa Mental nggak? kita. Iya. Begitu ya, Sebenarnya Pak mental, ya, untuk bagaimana kita menghadapi suatu masalah situ. Nah, ketika kita mendapatkan seperti tadi yang nilai 60 di bawah 60 yang Iya. tidak KKM. Nah, di situ kita berusaha untuk belajar lagi lebih giat sebenarnya. Itu Iya, bangkit bangkit kembali. luar biasa. Di suatu daerah yang jauh dari akses listrik, tidak ada informasi, buku saja tidak ada para awalnya. Iya. Ternyata bisa di situ kita Kan berjuang. televisi pun Gitu. paling hanya Iya, satu atau dua yang itu yang ekonominya tingkat ke atas lah. Nah, itu yang punya televisi. Kan dulu pada saat itu kan ada yang namanya informasi melalui TVRI ya. Iya, yang betul, Pak Ramal. Nah, Iya. pendidikan pada saat itu. Tapi radio ada mungkin ya Pak Ramal, kalau radio. Radio ada radio pada saat itu. Hanya jarang juga mungkin ya, Jarang. listrik kan. Tapi kalau kita Tidak bisa dibayangkan Pak Ramal. Iya. Kalau untuk anak-anak zaman sekarang ini bagaimana? itu makanya saya katakan bahwa kalau anak-anak sekarang itu tidak menggunakan belajar yang efektif, dia menggunakan teknologi, saya merasa rugi mereka. Iya, Tidak menggunakan. betul sekali ya Pak Rawal ya. Betul. Nah, sekarang Pak Rawal ini kita kembali tentang bagaimana ini proses pembelajarannya yang zaman sekarang kan ya dengan dulu. Nah, kan kita tahu dunia pendidikan ini tidak lepas dari yang namanya kurikulum Iya. atau metode pembelajarannya ya. Ini yang memang ibaratnya dia itu jantung mungkin Pak Rawal ya. Iya. Jantungnya aliran darah itu ditentukan dari pemacunya ini Pemacu ya. itu tuh. Iya. Nah, ini bagaimana perubahan kurikulum ini mempengaruhi cara belajar siswa, Pak? Yang Bapak lihat sebagai guru ya saat ini. Kan ini kan berubah-berubah ya. Ada Iya, berubah. 4 kali berubah kayaknya dari 2004. Ya, bagaimana? Kalau menurut saya di zaman saya waktu sekolah dengan adanya kurikulum pada saat itu, Ya. memang kita mau tidak mau harus kita lebih lebih mau belajar dengan cara metode kita sendiri adalah mendengarkan dari ceramah dari guru, ya, kemudian membaca buku yang diberikan oleh guru. Kalau sekarang itu kalau tentang cara belajar untuk siswa sekarang itu lebih gampang mengakses melalui teknologi. Nah, itu sebenarnya yang paling yang ini ya, yang membedakan itu sebenarnya. Berarti secara tidak langsung siswa sekarang belajar lebih universal kalau Pak Universal. Rawal Karena bicarakan mereka ini ya. maksudnya mereka belajarnya itu untuk sekarang itu dengan perkembangan teknologi, mereka akan lebih mudah untuk mempelajari apa yang diberikan oleh guru di sekolah. Diberikan sekarang hanya satu arah ya. Oke, iya betul, dari guru itu sendiri ke siswa ya langsung. ke siswa. Itu sebenarnya yang ini ya. Tapi memang terasa para awalnya misalkan para awal menyampaikan suatu pembelajaran rumus atau apa ya, meminta mereka atau ada PR apa, tiba-tiba hasil jawaban mereka itu bukan hanya dari yang para awal sampaikan, ternyata mereka dapat metode lain yang mereka pelajari mungkin dari Google Dari apa Google, gitu. iya. Memang terasa di dunia pendidikan saat ini. Kalau berdasarkan pengalaman saya mengajar itu memang terasa sekali. Memang apa yang saya jelaskan itu ternyata mereka ketika tugas itu mereka kerjakan. Karena saya melihat itu dari beberapa siswa yang saya ajar itu paling hanya beberapa siswa itu adalah sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Yang lainnya adalah sesuai dengan cara belajar mereka melalui Google itu, entah melalui YouTube kah atau apa. Begitu, Tapi Pak sebagai pendidik ya mau tidak mau harus kita menyesuaikan dengan cara belajar mereka. Kita melihat ternyata yang jelasnya prosedurnya itu ada ya sesuai dengan langkah-langkah yang walaupun tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Iya betul. Tapi benar mungkin ya. Hanya ya. mungkin langkahnya kayaknya bukan yang saya ajarkan Yang ya. saya ajarkan iya. Tantangan sendiri juga ya buat guru Tantangan ya. sendiri. Memang ya. Memang kalau di zaman sekarang memang bukan hanya sekedar siswa jadi tantangan tapi guru juga. Apa itu membuat siswa lebih kritis sekarang atau bagaimana Pak Rawal kalau di metode mengajar, apa pernah siswa itu menanyakan, Pak bukannya begini apa itu, atau
Pernah. Terjadi juga ya? Terjadi. Karena kan informasi ini kan lebih lebih luas ya. Guru tantangannya luar biasa sekarang para wali. Iya, karena perkembangan teknologi tadi. Harus memang lebih siap, mau tidak mau harus siap kita. Terus para wali ini kan dulu itu yang kita pelajari itu yang kita tahu ini zamannya kita ya. Tahun 2000-an lah awal atau 90 akhir ya para wali. Guru itu kan kita lihat itu sebagai seseorang yang sangat tegas. Seseorang yang bisa dibilang pemimpin atau yang kita takuti ya gitu ya. Nah sekarang kan pendekatannya beda. Guru itu kalau kita lihat di mana-mana di berita, di medsos itu dia lebih kayak sahabat terhadap siswa ya, pendekatannya lebih humanis ya Pak ya. Nah menurut Bapak itu mana yang lebih efektif di antara kedua hal itu? Kalau saya tentang menurut ketegasan guru dulu, memang kita membentuk kepribadian kita ya, tentang disiplin kita, tugas tanggung jawab kita terhadap tugas-tugas itu harus sudah selesaikan. Tapi kalau menurut saya juga adalah mentalnya kita ya, karena lantaran kita ditekan itu akan menjadi problem kepada kita. Kalau terkait dengan sahabat itu ada dampak negatif juga. Saya pernah rasakan ini di dunia pendidikan. Saya pernah bersahabat dengan siswa. Tapi pendekatan saya adalah dengan menggunakan pendekatan ya, apalagi saya kan hobi main futsal. Ajak mereka berteman dengan mereka. Cuman yang menjadi problem ya, mereka menceritakan kejelekan-kejelekan guru. Itu yang dampaknya yang kurang bagus. Cerita ke temannya, cerita ke gurunya, ke saya tentang guru lain. Itu kan aibnya orang ya. Jadi kayak teman dan dianggap teman, jadi kayak menggosip. Ini menggosip, curhat begitu siswa. Itu sebenarnya keduanya ini memang ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu ketika memang kita bersahabat dengan mereka, para siswa, apa yang kita katakan mereka menuruti. Tetapi dampaknya kalau guru lain yang menyuruh mereka untuk belajar itu agak susah. Betul ya. Tapi memang kalau saya sebenarnya lebih dominan itu adalah sebagai manajer, fasilitator, bagaimana untuk mengajak anak-anak untuk memecahkan masalah sendiri, kemudian bagaimana untuk memecahkan masalah dalam hal belajar, itu sebenarnya itu yang lebih efektif sebenarnya. Betul sekali Pak Rawal. Tetapi yang antara keduanya itu sebenarnya bukan berarti tidak baik. Tegas dulu bagus membentuk karakter, tetapi tegas juga harus diselingi dengan sahabat. Betul. Tetapi juga perlu juga adalah kita posisikan diri sebagai manajer. Nah ini tentang yang kita bahas tadi, sistem pendidikan itu sekarang ini ya. Menurut Pak Rawal itu dia lebih menekankan apa Pak Rawal? Apakah dia itu lebih menekankan nilai-nilai, etika, moral, atau ke sisi yang lebih skill, mungkin keterampilan, teknis semacamnya begitu? Bagaimana menurut Pak Rawal? Kalau sekarang itu adalah, kalau saya adalah ketiga-tiganya, nilai, pengetahuan dan keterampilan itu lebih menekankan ya. Itu sebenarnya paling penting. Karena kenapa? Kalau siswa itu tanpa karakter yang bagus, tanpa pengetahuan yang bagus, itu agak susah juga sebenarnya yang dimiliki siswa. Tapi hanya duanya ini, nilai dan pengetahuan itu hanya dimiliki tanpa keterampilan, itu akan susah dalam hal penyesuaian di lingkungan masyarakat nanti. Ya betul ya. Bagaimana mereka berbaur kembali ke masyarakat itu ke depannya. Tapi itu kira-kira sudah kurikulum yang ada sekarang ini sudah mencakup semuanya dan efektif kira-kira? Ketiga-tiganya sudah dicakup ya. Kalau efektifnya, kalau dari angka 1 sampai 10 paling saya baru 6 ya. 7 ya. 7. Kenapa bisa Pak? Maksudnya masih ada beberapa siswa yang kalau saya melihat dari sekarang itu karakter beberapa siswa. Karakter ya? Iya, karakter. Lebih yang belum nampak seutuhnya. Berarti isu terbesarnya itu lebih ke karakter Pak? Karakter. Kemudian juga bukan hanya karakter, juga pengetahuan. Pengetahuan, bahkan ketiga-tiganya mungkin ada juga yang tidak memiliki seperti itu kalau berdasarkan pengamatan saya. Tapi ini tidak semua ya, hanya beberapa siswa. Ya, dari sudut pandang Pak Rawal sebagai guru saat ini ya. Tapi sebenarnya itu lebih
penting itu sebenarnya keterampilan sebenarnya. Keterampilan Pak Rawal, Karena itu ketika kita punya keterampilan tentang apa dalam hal di lingkungan sekolah itu dan bisa kita menerapkan di lingkungan masyarakat itu, kita tidak akan kaget lagi dengan dunia masyarakat nanti di itu. Ketika sudah kembali ke masyarakat, mungkin bekerja bisa bertahan hidup lah ya. Intinya kan siswa ini mandiri ya nanti mandiri depannya. Keterampilan ya Pak Rawal ya. Iya. Jadi poin utamanya itu saat ini memang dari sisi keterampilan. Kalau nilai kan sebenarnya tidak ada artinya. Oke. Tapi penting juga sebenarnya dalam akademik kan itu. Iya nilai ya. Tapi kalau sekarang ini nilai itu sendiri bagaimana posisinya Pak Rawal? Kayak dulu kan kita zaman dulu nih ya. Orientasi kita kan betul-betul nilai Pak Rawal. Iya, nilai. Apalagi dulu peringkat itu betul-betul menentukan kayak harga diri kita dan kita ini diterima atau tidak sama orang tua untuk ranking ini kan kita itu survive, struggle banget berjuang. Iya. Kalau sekarang itu bagaimana peran nilai itu sendiri seperti yang Pak Rawal sampaikan tadi? Kalau nilai itu hanya sebatas ya bagaimana mengukur kemampuannya siswa kan di dunia pendidikan itu. Kalau saya melihat untuk di jenjang SMA itu adalah sebagai syarat untuk masuk perguruan tinggi ya. Iya. Yang seleksi nasional itu sebenarnya. Tapi kalau yang keterampilan yang kita miliki ini akan berdampak di dunia masyarakat nanti. Lebih melihat ke situ ya, realnya itu akan jadi apa ya? Jadi apa dia? Betul juga ya Pak Rawal ya. Siap. Menarik sekali ini. Iya. Nah sekarang setelah kita bahas prosesnya ini, kita kan proses kurikulum sekarang dan era sekarang ini Pak Rawal tidak lepas dari apa yang namanya teknologi ya. Apalagi dalam 5 tahun ke belakang sampai sekarang sudah pesat sekali. Orang sudah akrab dengan namanya AI semacamnya Pak Rawal ya. Nah untuk Pak Rawal sendiri ini di sekolah, seberapa besar sih pengaruh teknologi ini terhadap perubahan di dunia sekolah? Kan Pak Rawal kalau tidak salah dari 2011 sudah mengalami ya. Iya. Sebelum komputer, masuk komputer sampai ke zaman AI sekarang, bagaimana pengaruhnya? Kalau dengan adanya teknologi ini sebenarnya sangat berperang ya di dalam hal dunia pendidikan. Tetapi Tetapi kalau anak-anak tidak didampingi baik dari guru, orang tua atau lingkungan tidak mendukung, ini akan lebih berbahaya kepada mereka. Kan kita lihat sekarang ini kan banyak kasus ya, masalah-masalah yang kita lihat di media sosial, di televisi, itu adalah hanya persoalan teknologi ya. Iya. Nah, itu sebenarnya. Tetapi kalau misalnya untuk mengantisipasi itu, kita sebagai guru memang kita perlu mendampingi anak-anak. Nah, berarti intinya di sini adalah literasi digital itu perlu kita harus tahu. Literasi digital ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dalam dunia pendidikan. Apakah mencari sumber belajar kah? Apalagi sekarang kan sumber belajar itu maksudnya kita mengakses itu dengan mudah. Betul. Nah, dengan beda dengan dulu kan, tidak ada hanya mengandalkan buku dengan penjelasan dari guru. Itu kalau misalnya kita gunakan untuk untuk mencari informasi-informasi terkait dengan kebutuhan belajar kita, saya yakin ini akan efektif dalam dunia pendidikan teknologi ini. Iya. Itu sih. Jadi memang lebih kepada memberi pemahaman siswa ya. Iya. Dan juga mengawasi siswa ya, dan itu perlu peran orang tua juga berarti ya Pak. Peran orang tua, lingkungan juga itu juga penting. Berarti ini seperti pedang bermata dua lah. Tergantung bagaimana ya, apa kita mau positif atau yang negatif. Susah juga para awalnya. Kesadaran siswa masalah yang dibutuhkan ya. Iya. Kalau saya kan tergantung kesadarannya itu anak-anak sendiri. Kalau misalnya anaknya dia sadar bahwa penggunaan teknologi adalah untuk membawa dampak cara belajar saya, nah ini akan lebih bagus pada anak itu sendiri. Tapi kalau hanya sekedar hal-hal yang lain seperti hanya untuk bermain game, ini akan membawa dampak ya. Iya, terutama pada mata sebenarnya itu anak-anak. Betul Pak. Kemudian minat belajarnya juga akan kurang juga karena sudah ketergantungan dengan teknologi ini. Iya. Kadang kan menimbulkan adiksi ya, ketergantungan ya, apalagi main game semacam itu. Menyita waktu, menghabiskan waktu yang tidak ada
manfaatnya. Kalau Pak Rawal sendiri di sekolah, bagaimana cara menyampaikan siswa, setidaknya memberi informasi untuk kesadaran mereka? Apa pernah ada yang disampaikan atau bagaimana Pak Rawal? Karena kan anak-anak ini kan gitu ya. Iya. Game ini sudah global, kayaknya sudah memasyarakat. Bagaimana Pak Rawal? Kalau saya di dunia pendidikan terkait dengan penggunaan teknologi ini, ya memang saya berperan di situ, mencarikan sumber informasi yang relevan dengan apa yang kita ajarkan, kemudian diberikan kepada siswa. Tapi disertai dengan tugas-tugas, apalagi yang saya berkaitan dengan matematika, dengan soal-soal yang saya berikan yang ada kaitannya dengan informasi itu. Nah, kalau yang lainnya paling sebagai alat, misalnya di dalam pembelajaran saya ada gebrakan, tinggal dibuatkan gebrak secara online, dibuatkan simulasi-simulasi itu penggunanya itu. Kemudian yang lebih penting itu adalah pengawasan dalam kelas, itu penting. Pengawasan dalam kelas. Kita harus memang, guru itu harus memang mengelola kelas itu dengan baik memang. Penguasaan kelas artinya maksudnya penguasaan kelas itu penting. Apakah entah dia keliling semua di kelompok-kelompok belajar anak-anak gitu. Tapi kalau hanya gurunya duduk di depan, ini agak susah. Iya. Sementara siswanya mungkin di sementara belakang. siswanya kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia melihat ke depan tapi main HP main HP dan sebagainya. Karena saya pernah dapat. Begitu ya? Pernah dapat seperti itu. Ternyata kalau saya hanya duduk di depan, ternyata di belakang mereka main game. Tapi biasa aja seperti biasa itu ya. Memang harus kalau kita keliling di dampingi mereka di kelompok belajarnya, itu memungkinkan untuk tidak menyalahgunakan teknologi tadi. Tidak memberi kesempatan. Kesempatan untuk anak-anak. Memang itu peran penting memang kita situ dalam dunia pendidikan. Iya, betul. Nah, Pak Rawal, kalau tadi dibilang kalau misalkan ada siswa bermain game gitu didapat, tindakannya bagaimana Pak Rawal? Kalau tindakan saya lebih pendekatan humanisme kepada anak-anak, tanpa dengan memukul dan sebagainya, tidak secara fisik ya. Tidak secara fisik itu. Paling yang saya lakukan ya saya gunakan teknik menanyakan kepada mereka apa yang salah pada diri mereka, itu yang saya lakukan. Kemudian solusinya seperti mereka sendiri yang jawab nanti. Gitu ya. Saya hanya sekedar menggali masalahnya apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, komitmen apa yang mereka lakukan untuk kedepannya terkait dengan ketika ada masalah seperti itu dalam kelas. Luar biasa ya Pak Rawal. Berarti guru itu memang dia juga harus seperti menjadi konseling bagi siswa aja ya. Psikologi juga. Tantangan guru memang berat untuk zaman sekarang ini. Siap, luar biasa. Nah, yang tadi juga Pak Rawal ya, kan dulu kan seperti yang Pak Rawal bilang nih, kita cerita tentang, kebetulan kita menyinggung tentang gadgetnya. Kalau dulu kan siswa itu biasa membawa buku saja, buku pelajaran, buku tulis, atau ke perpustakaan saja. Nah sekarang kan siswa itu kadang hanya cukup dengan dia membawa gadget saja, ataupun nanti di sekolah komputer saja disajikan di depannya, atau tablet itu. Ini menurut Pak Rawal ini membawa dampak positif atau negatif? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau gadget ini memang dampak positifnya tadi itu untuk mengakses informasi itu lebih mudah. Itu anak-anak itu tidak dengan sumber belajar itu tidak terbatas ya pada anak-anak. Tapi yang dampak negatifnya itu tadi, ketergantungan kepada anak-anak. Apakah mereka menggunakan gadget menggunakan teknologi ini dengan baik atau tidak? Seperti yang saya contohkan tadi, ketika anak-anak kecanduan bermain game, itu hanya mereka fokus di situ saja. Yang tidak bermanfaat untuk di dalam dunia pendidikan. Iya, lebih ke kesadaran ya Pak ya. Kesadaran sebenarnya. Berat juga ya. Berat itu. Hal yang berat. Makanya antara teknologi ini ya saya rasa berat sekali kita nggak bisa membuang ini teknologi karena memang dibutuhkan, tapi di satu sisi lain dampak negatifnya bisa merusak siswa itu sendiri ya.
kayaknya PR bagi dunia pendidikan Ya, juga ini. Makanya salah satu cara tadi ya untuk menghindari itu ya memang kerjasama antara dunia pendidikan, lingkungan masyarakat itu penting sebenarnya. Iya, betul Itu. Pak. Tapi ini kan PR-nya kita ya, tugasnya kita untuk guru. Tugas Kalau kita. dalam kelas ya, kalau memang kita bebaskan teknologi di dalam, ya bagaimana peran guru di dalam itu. Iya. Kalau kita hilangkan juga sumber informasi itu seperti yang dulu lagi. Betul. Makanya serba dilema lah. Iya, sekarang memang sudah dari situ para awal saling bersaing teknologi ini. Nah, para awal sendiri, tentang teknologi ini juga kan kita juga nggak lepas dari media sosial nih. Iya. Kehidupan sekarang 10 tahun terakhir ini sudah mulai luar biasa pengaruhnya bagi pendidikan, politik, masalah pribadi juga para awal ya. Nah, kalau dari kehidupan pelajar sendiri ada nggak efeknya ini kalau yang para awal lihat dari sisi seorang guru? Kalau media sosial itu sebenarnya itu bagus ya. Ketika kita berekspresi di situ, menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan kritis kepada sesuatu, apalagi dalam dunia pendidikan ini sebenarnya bagus ya. Iya. Nah, bagaimana anak-anak dilatih untuk berdiskusi melalui media sosial itu. Nah, cuma kan yang dampaknya itu pengguna media sosial yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan fungsinya, misalnya hanya untuk mengejek atau apa lain sebagainya yang menimbulkan sebuah masalah lah. Itu yang menjadi dampak itu sebenarnya. Iya. Justru kadang mungkin di situ masalah timbul. Masalah kelas itu kan timbulnya dari situ media sosial. Betul. Kalau saya melihat pengamatan saya selama ini, nah awalnya dari media sosial karena kata-kata yang kita sampaikan itu apa yang dipahami oleh orang lain itu kan berbeda. Betul. Kita menilainya, kita yang menyampaikan di situ mungkin bagus, tapi yang membacanya kurang. Iya, tergantung emosi yang membaca juga. Membaca itu. Iya, kadang juga lebih mudah menulis daripada bertemu langsung dan berbicara. Iya, jadi kan kontrolnya kurang juga. Beda itu. Begitu bicara ya adem ayem ternyata. Tapi di media sosial, wah, memang ya para awal ya. Nah, kalau media sosial sendiri itu juga kan sekarang tidak bisa ditutup, banyak juga influencer anak-anak pelajar kan ya, yang sudah menggunakan media sosial ini. Kalau menurut para awal bagaimana itu para awal? Apa para awal melihatnya sesuatu yang positif atau justru mungkin belum saatnya bagi kalian lebih baik belajar dulu atau bagaimana? Kalau yang terkait dengan media sosial tadi ya. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau di media sosial itu kita jadikan ruang sebagai diskusi, ruang belajar antara yang satu misalnya keterbatasan waktu untuk bertemu, itu sangat bermanfaat bawa dampak positif pada siswa ya dalam dunia pendidikan itu. Sebagai ruang diskusi. Ruang diskusi itu. Masih kan apalagi kita keterbatasan waktu untuk bertemu dengan nah, itu sebenarnya. Kalau saya menilai dari situ pasti ini akan berdampak positif kepada anak-anak itu sendiri kan. Betul, dalam dunia pendidikan. Iya, kayak kita dulu waktu kecil kadang butuh waktu kita berjanjian kerja kelompok diskusi baru bahas itu. Sekarang sebenarnya dengan media sosial harusnya lebih mudah ya Pak. Lebih mudah memahami itu. Tinggal foto ini gambarnya gini atau ini pertanyaannya ini bagaimana bahas itu. Tapi itu terjadi juga Pak. Ada siswa Bapak yang melakukan hal-hal semacam itu dengan media sosial? Yang itu saya sering lakukan. Ada grup media sosial itu. Menarik ini. Tapi tergantung dari kitanya lagi, dari gurunya. Apakah kita lemparkan sebuah masalah terkait dengan pelajaran kita, kemudian ruang diskusi kita buka di situ. Respon siswa bagaimana? Respon siswa yang punya pengetahuan tentang masalah itu, responnya bagus. Tapi kalau yang tidak memiliki pengetahuan itu hanya menyimak. Tapi kan di media sosial kan kita bisa lihat siapa yang menyimak, siapa yang tidak. Iya, betul. Kan? Iya. Itu yang saya pernah lakukan di dalam dunia pendidikan. Iya. Apalagi yang pembelajaran corona kemarin kan seperti itu. Oh, betul ya. Sangat bermanfaat ya Pak ya. Iya kan, yang tidak juga mungkin komen, setidaknya mungkin dia tidak tahu tapi dia bisa mempelajari kan, pasti dia buka begini caranya. Siapa Rizal? Siapa? Nah, terus tentang budaya sekolah ini. Apakah budaya sekolah itu yang dulu itu yang kita tadi bahas di awal ya Pak ya,
tentang bagaimana kedisiplinan, tata krama kita. Mungkin juga dulu kan kita rambut diukur, pakaian, apa semua itu. Apakah budaya sekolah itu lebih kuat dulu atau sekarang kalau kita lihat ini, Pak? Kalau budaya sekolah dulu itu memang nilai-nilai yang diterapkan dulu itu adalah disiplin ya, tanggung jawab itu. Sikapnya kita terhadap guru itu adalah sangat bagus. Iya. Memang lebih kuat dulu. Lebih kuat dulu ya. Itu kalau menurut saya. Memang ya. Iya. Kalau sekarang itu kan akibat perkembangan teknologi, kadang anak-anak itu hanya fokus di teknologi itu sendiri atau di HP-nya itu sendiri. Iya, betul betul. Sehingga kadang mereka datang sekolah terlambat ya, karena tengah malamnya itu mereka masih bermain gadget gadget ya? itu. Betul juga, Pak ya. Iya. Bukan hanya kita yang sudah tua ya. Saya kira kita juga pernah rasakan kalau kita pergi di kantor ya seperti itu juga. Betul. Karena kita dulu kan nggak ada zaman gadget ya, kan kita jam 10 sudah tidur mungkin setelah kerja tugas. Terakhir sudah kerja PR kayaknya dulu. Memang, Pak ya. Memang berarti budaya memang lebih kental dulu ya, terasa lebih dulu. Dulu. Siswa sekarang sudah lebih terbawa, harus informasi sudah luas. Apa itu tidak menjadikan seorang siswa itu lebih individualis? Kalau menurut Bapak, walaupun di medsos mereka bergaul, tapi bagaimana secara nyatanya, Pak, kalau dilihat? Apa tetap bergaulnya bagus juga? Kalau pergaulannya yang dulu, maksudnya sosialisasinya kepada sosialnya itu agak bagus ya. Kita kan masih sering main bareng dulu ya. Main bareng. SD itu terasa main kelereng. Terasa sekali main kelereng itu banyak dulu. Kemudian sosialisasi dengan teman-teman itu masih terjadi kan. Kalau sekarang kan hanya fokus di HP-nya sendiri. Begitu ya, Pak ya? Iya. Kalau jam istirahat begitu. Kalau yang sekarang ini kan masa interaksinya siswa itu kan paling pulang pagi atau istirahat kan ya, selain mengajar. Tapi kalau sekarang itu, kalau saya melihat itu anak-anak sekarang itu fokus di HP-nya masing-masing, walaupun berhadapan ya. Iya, betul. Ya, kalau sekarang saya intip itu ternyata mereka fokus di main game. Memang ada juga komunikasi dengan siswa lain, tapi yang dikomunikasikan adalah terkait dengan game yang mereka lakukan itu pada saat jam-jam istirahat itu. Iya. Memang besar sekali pengaruh gadget ini, apa ya? Iya. Berubah betul. Tapi memang di sisi lain juga memang kita tidak bisa juga tinggalkan karena informasi ada di situ semua. Kembali lagi Pak ya. Berat jadi seorang guru ya. Berat. Iya. Saya kira ini adalah tugas yang tantangan yang terberat untuk guru ya, terkait dengan penggunaan gadget ini. Saya sangat salut sama guru. Luar biasa perjuangannya, Pak. Iya, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan zaman mereka sekarang ini. Betul. Yang dulunya kita tidak pernah mengenal teknologi seperti gadget ya. Gadget macam itu HP kan. HP. Mau tidak mau harus kita menyesuaikan dengan mereka. Betul ya. Belum peran lagi sebagai psikolog kadang, Pak. Iya. Belum juga menahan diri bagaimana jangan kita sampai bertindak fisik terhadap murid. Iya, itu yang menjadi tantangan terberat bagi seorang guru ya. Iya, betul sekali. Iya, kan tadi kita bahas nih Pak, bagaimana sekarang ini guru itu apalagi jadi seorang sahabat ya, apalagi lebih ke konseling ke siswa kalau ada siswa nakal. Padahal kan dulu itu zamannya kita itu siswa itu takut pada guru Pak. Di fisik, mistar juga kita dipukul Pak ya, di strap namanya ya juga ya, gigit penggaris seperti yang kita sudah bahas ya. Bagaimana menurut Anda dinamika ini Pak? Kan dulu kita takut pada guru ya, tapi sekarang justru guru itu harus jadi sahabat. Menurut Bapak bagaimana dinamikanya ini? Kalau terkait dengan guru tugas itu tanpa dibarengi dengan pendekatan lain, memang dampaknya memang kalau saya itu adalah di mental pada kita ya. Karena kita hanya fokus di kita tidak dibiasakan untuk berekspresi ya. Betul. Kita hanya untuk fokus di nilai di tugas supaya tidak dihukum.
Betul. Gitu Dulu kayaknya kita cuman, tidak ekspresif. Iya. Cuman pengetahuan kita lah lebih baik kan? Iya. Lebih bagus. Betul. Kita bekerja itu sekarang itu kan lebih fokus. Iya. Kalau saya, cuman yang menjadi yang menjadi pengalaman saya itu di mental saya, terutama berbicara ya. Nah, itu yang menjadi membawa dampak pada diri saya ya. Benar Pak. Kalau hanya, tapi ini kan menurut pandangan saya, nggak tahu kalau yang lain. Jadi kita itu ada kesan takut salah. Takut salah. Biar bicara jangan sampai salah. Betul. Iya. Jadi secara memang ya Pak ya, berarti secara mental ya Pak ya, anak-anak sekarang itu ruangnya terbuka mungkin ya, lebih ekspresif ya. Iya. Hanya memang tetap masalah kedisiplinan apa itu. lebih menang zaman dulu. Tantangan besar ini Pak. Pokoknya inilah tantangan terbesar bagi kita ini. Iya, kita sudah disajikan teknologi, informasi, tapi disiplin, nilai-nilai itu justru yang perlu dinaikkan lagi sekarang ya. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira ada tidak nilai-nilai sekolah zaman dulu yang menurut Pak Rawal ini perlu untuk dibawa kembali ke dunia pendidikan? Apa aja kira-kira? Kalau yang dulu itu kan tanggung jawab ya terhadap tugas yang diberikan, itu memang perlu dibawa untuk sekarang ini. Masalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya. Kemudian disiplin. Iya. Kemudian termasuk tepat waktu itu yang kita lakukan ya. Betul. Kemudian rasa keinginan kita untuk belajar itu sangat tinggi ya. Itu percaya diri yang kita untuk belajar itu perlu sebenarnya yang perlu kita. Walaupun memang sekarang ya motivasi kita. Walaupun sekarang memang itu zaman sekarang ada, tapi saya menurut saya itu perlu dipertegas lagi atau perlu dipertegas lagi di dunia pendidikan ya. Oke. Supaya tanggung jawab itu perlu diterapkan kembali untuk saat ini. Oke, berarti seorang siswa itu memang rasa tanggung jawabnya terhadap pendidikan itu belajar ya, rasa tanggung jawab terhadap belajar ya. Motivasinya. Motivasi itu sebenarnya. Berarti dorongan siswa itu untuk mau belajar ya? Iya, itu. Itu yang kurang ya? Yang Oke, tapi kan tidak semua ya, tidak semua. Iya. Paling hanya beberapa siswa juga. Kalau Pak Rawal lihat berapa persen kira-kira? Kalau menurut saya dari Pak Rawal ya, ini kalau dari pandangan saya, pandangan seorang guru Pak Rawal ini. Kalau saya melihat itu yang motivasinya tinggi untuk belajar itu 50%. Setengah ya Pak Rawal ya, setengahnya tidak ya? Ya, untuk di kasus saya dalam ruang lingkup sekolah Pak Rawal kan ya, artinya ini kan salah satu sampling saja ya. Sampling ya. Sampling kecil. Saya tidak melihat ini dari bukan global ya. Kalau dari sisi pengetahuan paling untuk yang terkait dengan mata pelajaran saya matematika paling hanya 30%. Iya, pasti ada tingkatan pelajaran yang susah. Ada yang namanya pelajaran susah. Iya. Kalau hanya motivasi dan keinginan untuk belajar ya saya katakan itu 50 lah. 50% ya. Ya. Untuk belajar. Kalau yang lain tinggal peran saya bagaimana untuk meningkatkan mereka, karakter mereka supaya bagus dalam kelas itu sebenarnya. Oke, berarti karakter ya Pak, motivasinya. Kayaknya dalam sekali ini pembahasan kita lebih ke pembahasan dari hati kayaknya. Oke Pak Rawal, ini sebelum kita akhiri mungkin ada beberapa lagi nih yang mau kita gali sedikit. Kira-kira dari sistem pendidikan ini ya yang di masa lalu, apa yang kita bisa pelajari untuk memperbaiki pendidikan di masa kini dari sistemnya ini, bukan dari siswanya lagi, dari sistemnya. Apa menurut Pak Rawal kira-kira? Mungkin ini harus diperbaiki, mungkin kebijakannya harus begini. Kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pendidikan itu sudah bagus sebenarnya. Sudah bagus ya? Iya, kalau saya tergantung kitanya sebagai pendidik. Apa kita akan respect dengan kebijakan itu atau tidak? Ke gurunya ya? Ke gurunya ya. Kalau misalnya kita benar-benar konsisten untuk melakukan itu, saya yakin untuk pelaksanaan dalam hal pendidikan itu akan semakin efektif dan efisien ya. Betul ya. Saya. Berarti memang ya sistem itu sudah bagus sebetulnya. Sudah bagus sebenarnya. Tinggal
bagaimana kita menyamakan persepsi tentang pemahaman kita terhadap pelaksanaannya di lapangan nanti ke depan. Oke, betul. Kembali ke pendidiknya sendiri sebenarnya. Oke. Sebenarnya di sistem itu sebenarnya yang salah, benar semua. Iya. Cuman bagaimana kita menyikapinya itu terhadap itu. Kalau menurut saya. Iya. Ibaratnya mobil manualnya udah bagus, tinggal mesinnya yang bagaimana mengontrol bagaimana melaksanakan mesin itu ya. Apa itu artinya peningkatan kualitas gurunya? Iya. Atau gurunya lebih harus memiliki pemahaman? Berarti di situ. Kalau peningkatan kualitas sekarang itu, apalagi sekarang dengan teknologi kan tidak susah lagi kita mengaksesnya. Iya. Apalagi dengan perkembangan ChatGPT ini kan lebih membantu kita sebenarnya. Betul ya. Nah, itu sebenarnya yang jadi asisten kita selama ini. Berarti lebih ke mentalnya juga berarti Pak? Mental bisa. Mental guru itu ya. Kembali ke situ ya semua ya. Iya. Tinggal kita menyesuaikan dengan apa yang kebijakan pemerintah sistem itu tadi. Iya. Nah, tinggal pemahaman kita terhadap itu sebenarnya. Oke. Nah, jika Parawal ini bisa memilih ya, apakah Parawal ini sebagai siswa ini, seandainya Parawal menjadi siswa kembali ke masa SD SMP ya, memilih sekolah dengan model sistem dan guru di masa lalu atau di masa sekarang? Kalau saya lebih memilih itu kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Iya. Kita memang harus perlu tegas dulu kan, seperti itu membentuk disiplinnya kita. Tetapi kalau sekarang juga teknologi itu adalah memudahkan kita untuk mengakses informasi. Titik beratnya teknologi ya. Iya, teknologi ya itu. Jadi memang intinya yang kita pelajari dari masa lalu itu ketegasannya, ketegasannya dulu. Karakternya kan terbentuk. Ya. Memang pernah dulu saya itu memang mungkin dampak negatif ya. Sampai ketemu dengan guru itu di jalan kaki, misalnya dari jarak 500 meter dari saya lari ke belakang karena lantaran takutnya kepada guru. Iya, betul ya. Pernah. Kadang kita satu jalan dengan guru, kita pilih jalan lain. Jalan lain, kita menghindar. Mungkin salah satu dampak negatifnya ya. Jangan sampai kita salah, kita takut salah dulu. Takut salah. Mental kita memang terlatih jangan salah. Betul. Hanya memang kedisiplinan menang dulu. Disiplin ya, datang di sekolah tepat waktu, tugas walaupun salah tetap kita lakukan, kita kerjakan. Nah, kemudian untuk teknologi sekarang itu sangat penting juga. Iya. Karena kita tidak susah lagi untuk mengakses informasi itu. Betul Pak Rawal. Berarti secara tidak langsung saat ini sudah bagus. Hanya yang perlu diambil dari masa lalu itu adalah kedisiplinan, motivasi siswa dan tanggung jawab siswa untuk belajar. Itu ya. Iya. Kalau sudah lengkap itu sudah luar biasa mungkin Indonesia ya pendidikannya ya. Kalau pendidikan Indonesia ya sebenarnya sudah luar biasa sebenarnya. Oke. Saya tinggal ya bagaimana kita menyikapinya kan, Menyikapinya ya. Tentang itu sebenarnya. Iya, sebetulnya semua fasilitas, kebijakan, sistem sudah luar biasa, sudah paripurna ya. Tinggal manusianya saja mungkin. Itu mungkin barang. Ya, tergantung konsistennya kita untuk konsisten. Siap, luar biasa Parawal ya. Bisa berjam-jam kayaknya ini kalau kita gali lebih dalam ini. Iya. Nah, terakhir Parawal sebelum kita akhiri, sebagai seorang guru yang sudah belasan tahun mengajar, sudah melihat bagaimana perkembangan teknologi siswa dari masa tahun 2000-an sampai masa sekarang, apa harapan Anda terhadap pendidikan ke depannya ketika melihat perubahan yang terjadi ini? Kira-kira apa harapannya? Kalau harapan saya terhadap pendidikan kita, bagaimana siswa itu untuk siswa ya karakternya bisa terbentuk yang bagus, pengetahuan juga bagus, dan keterampilannya juga bagus. Sebenarnya itu yang saya harapkan, supaya di dalam lingkungan masyarakat itu mereka bisa menyesuaikan untuk dalam hal siswa ya itu. Kemudian untuk pendidikannya, untuk pendidik ya, untuk pendidiknya, untuk guru ya, untuk guru, memang kita harus menyesuaikan zaman mereka. Nah, tadinya kalau misalnya siswa sekarang adalah zaman teknologi, mau tidak mau harus kita menyesuaikan.
guru muda, guru senior juga mau tidak mau ya. Mau tidak mau harus kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman teknologi. Itu sebenarnya yang saya harapkan. Kemudian kolaborasi juga itu penting di dalam dunia pendidikan untuk memajukan pendidikan, untuk memajukan anak siswa ya di dalam sekolah itu sebenarnya yang paling saya harapkan di dalam dunia pendidikan. Karena dengan ada yang kolaborasi ini, kalau menurut saya itu akan meningkatkan semua karakter siswa, dari karakter siswa, kemudian dari pengetahuannya dan keterampilannya pada siswa. Ya minimal lah kita walaupun tidak semua ya, tidak semua. Yang penting lebih banyak lah yang siswa yang berhasil di situ. Itu yang harapan saya. Iya, kembalinya memang seorang guru itu siswanya berhasil ya. Berhasil itu. Itu tujuannya yang mulia sekali. Oke, luar biasa Pak Rawal, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah hadir di Pojok Rindu pada hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu.